Bapak Ibu, sore hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul Mengikut Tuhan Tanpa Beban. Mengikut Tuhan tanpa beban. Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan Bapak Ibu? Ada yang 5 tahun, 10, 20 tahun. Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? Selama mengikut Tuhan bagaimana Bapak Ibu? Jadi tambah letih lesu dan berbeban berat atau seperti apa Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, dari yang saya alami dan pahami, justru orang-orang yang tadinya letih lesu, tadinya berbeban berat, setelah mengikuti Yesus jadi tanpa beban. Yang tadinya letih lesu dan berbeban berat, tidak lagi letih lesu, tidak lagi berbeban berat. Kok bisa pendeta? Oh bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Kita lihat Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, datang kepadaku, ikut aku. Semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Perhatikan, orang-orang ini tadinya letih lesu. Bahasa Amerikanya leles. Ya, bahasa sini maksudnya ya. USA kan, orang Sunda asli ya kan. Bahasa Sundanya yang tadinya letih lesu dan berbeban berat Bapak Ibu. Sebab apa? Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimana bisa mengikut Tuhan tanpa beban? Bisa Bapak Ibu. Karena Tuhan memberikan kelegaan kepadanya. Bapak Ibu, hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengikut Yesus seharusnya tanpa beban. Seharusnya mengikut Yesus tanpa beban. Enggak letih lesu, enggak berbeban berat. Enggak Bapak Ibu, seharusnya tidak demikian. Bagaimana bisa? Bisa. Karena Tuhan memberikan kelegaan. Kelegaan seperti apa yang Tuhan Yesus berikan kepada orang yang mengikut Dia? Kira-kira kelegaan seperti apa Pak? Apakah seperti obat penenang ketika diminum jadi lega? Apakah seperti datang ke diskotik, dancing in the floor? Ya, kan dancing in the joy kalau di diskotik, dancing in the floor. Happy, lalu menerima kelegaan. Apa seperti itu Bapak Ibu? Atau mengkonsumsi drugs tertentu lalu mengalami kelegaan. Apakah seperti itu kelegaan yang Tuhan berikan kepada orang yang mengikut Dia? Tentu saja tidak. Kelegaan yang Tuhan berikan kepada kita berupa damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan hikmat Allah. Saya ulangi, kelegaan yang Tuhan berikan kepada orang yang mengikut Dia adalah damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan hikmat Allah. Kelegaan seperti ini yang Tuhan berikan kepada orang yang mengikut Dia. Itulah sebabnya tadi saya katakan Bu, mengikut Tuhan itu tanpa beban. Kenapa? Sebab Tuhan memberikan kelegaan. Bapak Ibu, enggak sedikit orang Kristen memiliki persepsi yang salah selama mengikut Tuhan. Mereka kira kalau mengikut Tuhan pasti ada jalan keluar, pasti ada kemudahan, pasti ada percepatan. Kalau sakit langsung sembuh, kalau ada hutang langsung lunas. Intinya kalau ada masalah, Tuhan memberikan kelegaan berupa masalah selesai. Ini persepsi yang salah Bapak Ibu. Dan karena persepsi yang salah ini tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya melakukan tindakan yang salah juga. Kecewa kepada Tuhan. Meragukan keberadaan Tuhan. Mana Tuhan? Mana pertolongannya? Tidak lagi datang ke gereja, tidak lagi jadi orang Kristen yang baik dan seterusnya. Ingat Bapak Ibu Saudara, persepsi yang salah menghasilkan tindakan yang salah juga. Saya ulangi, persepsi yang salah menghasilkan tindakan yang salah juga. Ada seekor monyet melihat ikan yang sedang berenang. Dia punya persepsi. Terus dia bilang sama ikan, ikan jangan berenang, nanti mati. Diangkat itu ikan, dipindahin di darat. Mati Bapak Ibu. Persepsi yang salah menghasilkan tindakan yang salah. Bapak Ibu, saya mau beritahu dengan penuh kasih bahwa ada kalanya yang perlu kita lakukan saat dalam masalah. Bukanlah mengubah masalah tersebut, tapi mengubah persepsi kita yang salah ini loh. Saya ulangi, ketika kita dalam masalah yang perlu kita lakukan bukanlah mengubah masalahnya, tapi mengubah persepsi kita. Saya kasih contoh, ada seorang wanita yang sudah cukup usia. Setiap kali dia masuk kantor, teman-temannya menghina dia. Dikatakan,
awas ada perawan tua lewat. Tiap hari begitu. Awas ada perawan tua lewat. Bapak Ibu, sekian waktu wanita ini menyimpan masalah tersebut. Sampai akhirnya dia tidak kuat, dia datang ke pembimbing rohaninya. Dia sharing, dia cerita ke pembimbing rohaninya. Pembimbing rohaninya mengatakan hal yang sama dengan saya. Ada kalanya yang perlu kita lakukan saat dalam masalah, bukan mengubah masalah tersebut, tapi mengubah persepsi kita yang salah. Selama ini dia tersinggung, dikata-katain, awas ada perawan tua lewat. Selama ini dia sakit hati. Tapi pembinanya bilang seperti ini kepada dia, waktu teman-temanmu menghinamu, bilang kepada mereka seperti ini, memang saya perawan tua, tapi saya bersyukur sekalipun tua masih perawan. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan kira orang-orang yang datang kepada Yesus pada waktu itu, yang mengikut Yesus waktu itu, nggak hidup dalam masalah atau tidak punya persoalan hidup. Oh ada Bapak Ibu, besar bahkan belum selesai masalahnya. Meski demikian Bapak Ibu Saudara, mereka tetap memutuskan untuk datang kepada Yesus, mengikut Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia memberikan kelegaan. Persepsi orang percaya pada waktu itu sederhana aja Pak. Enggak apa-apa kita masih punya masalah. Enggak apa-apa masalahnya besar dan belum selesai. Enggak apa-apa. Yang penting Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan sukacita. Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat Allah. Ini baru namanya mengikut Tuhan tanpa beban. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui kebenaran pada sore hari ini, kita diingatkan, mengikut Tuhan seharusnya makin lama makin kuat, makin semangat. Ibadah onset sudah mulai dibuka Bapak Ibu Saudara ya. Yang selama kurang lebih 2 tahun ini, aduh lemes mau ke gereja, semangat lagi, kuat lagi datang ke gereja, beribadah lagi, cari Tuhan, cari komunitas. Di sini kita bertumbuh berbuah bersama-sama. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Nah ini hal pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa mengikut Tuhan seharusnya tanpa beban. Bagaimana bisa? Bisa, karena Tuhan memberikan kita kelegaan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana bisa mengikut Tuhan tanpa beban? Oh bisa Bu, karena jiwa kita mendapat ketenangan. Kita baca ayatnya. Di ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Nanti kita akan bahas bagian ini. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Bapak Ibu, kalau kita belajar latar belakang ayat ini, selama ini ahli Taurat menekankan aturan-aturan yang berat dan susah untuk dituruti. Sehingga tidak sedikit orang pada waktu itu tidak mendapatkan ketenangan di jiwanya. Lah bagaimana bisa mendapatkan ketenangan jiwa Bapak Ibu? Kalau gagal, kalau lalai, kalau tidak menuruti aturan yang berlaku, dikenakan sanksi, didiskriminasi, bahkan mendapatkan hukuman. Loh bagaimana mendapatkan ketenangan jiwa kalau seperti itu? Belum lagi ketika mereka melihat pemimpin atau tokoh-tokoh agama yang hanya bisa menekan saja, tapi tidak melakukan. Ini semua dapat membuat mereka tidak tenang jiwanya, tidak mendapat ketenangan jiwa. Nah Bapak Ibu, bukannya ini yang terjadi dengan kehidupan beragama masa kini. Termasuk kekristenan yang tidak memahami kebenaran secara mendalam. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Gereja menekan jemaat untuk menuruti aturan-aturan tertentu. Contohnya, ayo perpuluhan, ayo buah sulung. Kalau enggak masuk neraka, kalau enggak kena kutuk, miskin, melarat, dan seterusnya. Bapak Ibu jangan gitu dong wajahnya. Ya, Bapak Ibu, saya ini tidak mengatakan bahwa kalau jemaat memberi persembahan berupa uang ke gereja itu salah. Saya tidak mengatakan seperti itu. Gereja itu butuh uang, termasuk CNC ini. Saya terus dorong Bapak Ibu Saudara yang ada di online di tempat ini, kalau diberkati Tuhan jangan lupa mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya gereja ini. Saya tidak mengatakan bahwa memberi persembahan berupa uang ke gereja adalah salah. Tapi Bapak Ibu, jika aturan yang dibuat gereja membuat jemaat tidak mendapatkan ketenangan di jiwanya, maka ada yang salah. Seharusnya gereja itu mengarahkan dan mengajar jemaat untuk semakin dekat dan mengenal Tuhan. Bukan menekan jemaat dengan aturan tertentu sampai tidak mendapat ketenangan.
Jangan-jangan inilah yang menyebabkan jemaat tidak bertumbuh dan berbuah. Karena gereja hanya menekankan aturan A, aturan B, harus dituruti dan seterusnya. Sehingga jemaat datang ke gereja pulang tidak mendapat ketenangan. Belum lagi sama seperti yang dialami jemaat Tuhan pada waktu itu. Melihat tokoh-tokoh tertentu yang hanya menekan saja tapi tidak melakukan. Bapak Ibu Saudara, seharusnya gereja Tuhan seperti Yesus mengarahkan dan mengajar banyak orang untuk dekat kepadanya, untuk mengenal Dia. Ketika Dia katakan, aku ini lemah lembut loh, aku ini rendah hati loh. Yesus sedang mengajar jemaat Tuhan, Yesus sedang mengarahkan orang banyak untuk semakin dekat kepadanya, untuk semakin mengenal Dia. Demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh gereja. Saya percaya seperti ini, Bu. Kalau jemaat diarahkan untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, sampai dia mendapatkan ketenangan jiwa, tidak mungkin jemaat seperti ini tidak mendukung pelayanan di gereja. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau gereja CNC terus mendorong jemaat Tuhan di tempat ini, ayo semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Ayo Bapak Ibu, sampai kita mendapat ketenangan jiwa. Tidak mungkin hati Bapak Ibu Saudara tidak digerakkan Tuhan. Jadi pendeta nggak usah paksa-paksa, intimidasi, takut-takutin jemaat untuk memberi persembahan. Nanti jemaat tidak mendapat ketenangan jiwa. Nah, Daud berkata Bapak Ibu dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, tak cenderung tengtas, ya kan? Tahu ya lagu ini ya? Ya bolehlah kita Bapak Heski kita nyanyi lagu ini. Ini kan lagu lama yang sesuai dengan tema hari ini. Boleh dong, irama Caca, iya. Kita boleh berdiri Bapak Ibu Saudara ya. Kita bersuka cita sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita mendapat ketenangan jiwa. Yang percaya katakan amin. Mari kita nyanyi pujian ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, padanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi ya, hanya dekat. Oh hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Yang percaya katakan, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, seperti Yesus yang mengarahkan dan mengajar orang banyak pada waktu itu. Aku ini lemah lembut dan rendah hati loh. Yesus ingin orang tuh dekat dengan Dia, semakin mengenal Dia. Sampai apa Bapak Ibu? Sampai mengalami ketenangan jiwa seperti yang Daud katakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Aku mengalami ketenangan jiwa. Banyak orang di luar sana mencari ketenangan jiwa Bapak Ibu. Yang mahal itu bukan barang branded. Yang mahal itu bukan tiket pesawat, bukan tiket motor GP. Ada yang lebih mahal Pak Santo, yaitu ketenangan jiwa. Mahal sekali itu Bapak Ibu Saudara. Orang berani bayar mahal untuk mendapat ketenangan jiwa. Bayangkan Bapak Ibu, orang berani keluarkan uang untuk mendapat ketenangan jiwa loh. Orang Kristen, Tuhan cuma suruh, hanya dekat Allah saja aku tenang. Semakin mengenal Dia, aku tenang. Karena itu saya dorong nih jemaat, ayo latih diri kita untuk setiap hari punya waktu khusus dengan Tuhan. Bagaimana dekat dengan Tuhan, bagaimana bisa mengenal Tuhan. Gak punya waktu khusus dengan Tuhan.
Kan sebelum Bapak Ibu Saudara suami istri di sini kan ada waktu khusus. Ya kan? Ini maaf kok yang baru datang kok siapa? Kok Ferry ya? Kok Kok Jeffrey, sorry kok Ferry. Kok Jeffrey. Pasti sebelum jadi suami istri ada tuh pasti waktu khusus. Pacaran, ngapel, nonton bareng, candlelight dinner, ya kan? Pasti ada. Sampai akhirnya bisa dekat, bisa kenal. Nah begitulah kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita nggak bisa otomatis dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan. Kita harus punya waktu khusus untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ada di hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Merenungkan sampai mendalami kebenaran firman Tuhan. Barulah kita bisa. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Makanya saya dorong setiap hari kita ikut deeper every morning. Pukul 5:30 pagi. Pukul 5:30 pagi itu masih kesiangan itu Bapak Ibu. Ada yang sudah doa jam 4. Ada lagi yang jam 3. Tapi kayaknya bukan orang Kristen jam segitu ya. Ya maksudnya jam orang Kristen ada yang jam 4. Bapak Ibu. Ada. Loh kita ini bangun pagi. Angkat kedua tangan kita. Lagu pujian tadi itu yang biarlah manis kau dengar Tuhan. Aduh Bapak Ibu. Apalagi nih Bapak Ibu Saudara kalau kita memang siapkan waktu khusus. Hanya kita berdua-duaan dengan Tuhan. Aduh itu waktu yang jangan dilewatkan Bapak Ibu. Saya mau dorong jangan lewatkan satu hari tanpa hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya ini penting sekali Bapak Ibu. Yang pertama saya sudah sampaikan mengikut Tuhan itu seharusnya tanpa beban. Kenapa Tuhan memberikan kelegaan berupa damai, sukacita, kekuatan hikmat Allah. Yang kedua ini gak kalah penting juga. Mengikut Tuhan tanpa beban karena apa? Ada ketenangan jiwa, dapat ketenangan jiwa. Jadi Bapak Ibu Saudara walaupun pandemi belum berakhir. Usaha masih naik turun, konsumen belum balik lagi. Tapi kita tuh masih bisa punya ketenangan jiwa loh. Bapak Ibu yang percaya katakan amin? Bisa loh. Ini ibu-ibu walaupun suami belum berubah. Masih kene-kene wae wataknya. Tapi masih bisa punya ketenangan jiwa loh. Bapak-bapak juga yang ini istri kayak suara peluru di Ukraina. Cet kalau ngomong gitu ya. Tapi masih bisa tenang jiwanya bapak-bapak. Kenapa? Karena mengikut Tuhan memang tanpa beban. Tuhan beri kita ketenangan jiwa. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengikut Tuhan seharusnya tanpa beban. Dari yang tadinya letih lesu berbeban berat menjadi tidak letih lesu dan berbeban berat. Jadi ini mohon maaf ya, saya merasa aneh, merasa curiga. Kalau ada orang Kristen mengikut Tuhan 5, 10, 20 tahun, kok jadi letih lesu dan berbeban berat. Ini ada yang aneh nih. Ini pasti belum dengar khotbah hari ini. Kalau dengar khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara seperti Kaleb. Kaleb itu makin berusia. Waduh, keperkasaannya makin bertambah. Dia mengikut Allah Elohim Yahweh. Makin kuat. Nawarin diri lagi kepada Yosua. Kasih aku satu gunung untuk kutaklukkan. Wah ini keren banget Bapak Ibu. Orang Kristen kok ngikut Tuhan lama-lama jadi lesu, pasang status. Di mana Tuhan? Pasang status di Facebook, malas ke gereja. Ini ada yang salah ini. Nah yang terakhir ini yang mau saya sampaikan mengikut Tuhan seharusnya tanpa beban. Kok bisa? Bisa. Karena Tuhan memasang kuk dan beban yang enak dan ringan. Matius 11 ayat 30 katakan Bapak Ibu Saudara. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Kalau boleh pakai logatnya Ibu Lili dari Surabaya bukan enak ya Bu ya. Pakai enak. Oh ya kan, kalau orang sana itu kok ngomong harus ada gitunya Bu ya. Enak. Andi dari sana juga ya? Oh istri ya, ya betul ya Bu ya gitu kan. Enak. Kalau di Sunda kurang cocok ya kok ya. Memang cocoknya orang sana. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kok bisa mengikut Tuhan tanpa beban? Bisa. Karena Tuhan memasang kuk dan beban yang enak dan ringan. Selama ini Bapak Ibu beban dan kuk yang dipasang ahli Taurat kepada orang-orang yang beragama Yahudi itu tuh sangat berat.
sangat susah sekali untuk dilakukan. Tapi Yesus memasang kuk dan beban yang enak dan ringan untuk orang-orang yang mengikut Dia. Nah, seperti apa sih kuk dan beban yang enak itu? Yang ringan itu kalau saya sederhanakan nih Bapak Ibu. Kuk yang Tuhan pasang kepada setiap kita pengikutnya, artinya menuruti perintahnya. Atau bahasa yang sering kita dengar, meneladani Tuhan kita, Yesus Kristus. Loh pendeta, bukannya menuruti perintah Tuhan itu berat. Bukannya meneladani Tuhan Yesus itu berat. Bapak Ibu, ini yang ada di onsite, yang ada di online, saya mohon ya. Jangan lagi kampanyekan susah ikut Tuhan. Susah, perintahnya itu susah. Berat, meneladani Yesus itu berat. Kenapa? Loh Bapak Ibu baca dong 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu, katakan bersama-sama, tidak berat. Sama-sama katakan tidak berat. Kok dikampanyekan, sering diseru-serukan, berat, susah. Terus selain ayat ini Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi begini Pak, kalau mau jujur yang berat itu bukan menuruti perintahnya Tuhan. Yang berat itu bukan meneladani Yesusnya, bukan itu yang berat. Yang berat itu tidak mau menanggalkan kedagingan kita. Tidak mau menanggalkan ego kita, itu yang berat. Ini wajahnya baru tahu atau setuju nih, yang setuju katakan amin. Iya kan, yang berat kan itu sebenarnya. Tidak mau menanggalkan kedagingan kita, tidak mau menanggalkan ego kita. Loh Bapak Ibu, bukannya orang di luar Kristen itu banyak sekali loh mereka yang tidak kesulitan untuk menuruti perintah Tuhan. Mungkin tanpa mereka sadari, mereka sudah menuruti perintah Tuhan. Bahkan tidak secara langsung apa yang mereka lakukan itu ternyata meneladani Kristus. Loh orang di luar Kristen tidak kesulitan. Kita ke orang Kristen berulang-ulang. Susah Pak, berat. Loh kenapa mereka bisa? Karena mereka mau menanggalkan kedagingannya. Mereka mau menanggalkan egonya. Itulah sebabnya ada orang yang bukan Kristen bisa lo mengasihi sesama. Bisa lo berbelas kasihan. Bisa lo rendah hati, bisa lo tulus, bisa dia berbuat baik, bisa dia hidup benar, bisa. Kenapa? Mau menanggalkan ego dan kedagingannya. Makanya kalau saya tanya suami istri yang di sini, gimana selama nikah, berat nggak? Jangan bilang nikahnya yang berat atau yang menikah sama si A-nya yang berat. Jangan itu yang dikatakan. Menanggalkan ego dalam pernikahan itu yang berat. Itu jawaban jujur. Menanggalkan kedagingan dalam pernikahan itu yang berat. Nah Bapak Ibu Saudara, kita ini jadi orang Kristen harus ngerti tujuan kenapa kita jadi Kristen. Kenapa saya ada di dunia ini, kita harus mengerti untuk apa. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, maka segala ritual, kebiasaan, kegiatan agama yang kita lakukan itu hanya sebuah seremonial atau liturgi saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu tujuan kita menjadi Kristen. Untuk apa saya ada di dunia ini, untuk apa saya ada di gereja ini. Nah, tujuan kita menjadi Kristen Bapak Ibu Saudara tidak lain tidak bukan kita harus mau menuruti perintahnya dan meneladaninya. Setuju gak dengan saya? Katakan amin. Iya dong, ini tujuan kita. Bertumbuh dewasa, ya tujuan kita bagaimana selama saya hidup, saya bersekolah, saya bekerja, saya berkeluarga. Di dalam itu semua saya mau menuruti perintahnya dan meneladani dia. Harus diarahkan ke sana Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang terjadi atau yang ada dalam hidup kita. Saya menuruti perintahnya. Saya meneladani dia. Kalau tidak, sia-sia kita beribadah. Sia-sia kita datang ke gereja. Nah dan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, menuruti perintahnya itu tidaklah berat. Alkitab sendiri yang katakan. Nah, karena itu saya punya
satu metode yang ya saya praktekkan ini Bapak Ibu. Metode 30 tambah 30. Dengan metode ini diharapkan kita bisa menuruti perintah Tuhan, meneladani Kristus, tidak kesulitan. 30 tambah 30 ini maksudnya apa sih Bapak Ibu? Ini metode yang saya ciptakan sendiri, nggak ada di motivator manapun Bapak Ibu. Saya terinspirasi dengan apa yang dilakukan istri saya. Ya, ibu-ibu yang melakukannya pasti ngerti. Kalau kita ingin punya tubuh ideal, sekarang tuh ada challenge 30 hari berturut-turut 30 menit push up, squat jump, dilakukan itu Bapak Ibu. Kalau ingin punya tubuh yang sehat atau tubuh yang ideal. Rata-rata ibu-ibu lakukan itu, saya lihat di internet. Ya ini bukan ngelihat istri orang lain karena ada istri saya di sebelah Bapak Ibu ya. Bahkan dia sendiri yang ngasih tahu. Nih Pi, lihat nih Pi. Ketawanya kok kenceng sih Miss. Iya kan? Ini Pi, orang pada challenge gitu. Dia kasih lihat. Dari situ saya terinspirasi. Oh iya, untuk punya tubuh jasmani yang sehat, yang ideal saja, orang itu harus berlatih. Harus ada effort melakukan sesuatu. Makanya saya ciptakan untuk kita bisa terbiasa menuruti perintah Tuhan tanpa beban, ya, tidak kesulitan. 30-30 Bapak Ibu. Maksudnya apa? Lakukan ini selama 30 menit setiap hari, 30 hari berturut-turut. Coba Bapak Ibu Saudara buktikan, rasakan dampaknya. Beda loh Bapak Ibu. Saya kasih contoh nih. Ya akan ada orang-orang yang terbiasa melihat hal-hal yang tidak baik di dunia online. Sekarang di dunia online semua ada tuh. Berita hoax, ya kata-kata hujat, apalagi gambar, video-video yang tidak baik, itu ada semua tuh. Nah kalau yang punya kebiasaan seperti ini bagaimana nih supaya kita menuruti perintah Tuhan, meneladani Kristus untuk hidup benar, tidak tercemar oleh hal-hal yang duniawi, hal-hal yang najis seperti ini. Gimana caranya? 30-30. Selama 30 menit setiap hari, dan lakukan itu selama 30 hari berturut-turut, lakukanlah Bapak Ibu Saudara, lakukan hal yang sebaliknya. Biasanya ngelihat yang kayak gitu bisa sampai 30 menit, sejam. Sekarang coba latih 30 menit melihat hal-hal yang baik di online. Coba praktekkan Bapak Ibu. Video khotbah saya juga tuh belum pada banyak ini tonton. Bisa aja tonton itu. Atau cari khotbah-khotbah yang lain. Bahkan saya subscribe beberapa tokoh yang baik, yang memang waktu dia menyampaikan sesuatu itu bermanfaat buat saya daripada melihat hal-hal yang najis, yang tidak baik. Nah, lakukan itu selama 30 menit berturut-turut Bapak Ibu akan menjadi satu yang ringan, satu yang mudah untuk dilakukan. Jadi tanpa kita sadari Bapak Ibu, 30 plus 30 ini kita sedang menanggalkan kedagingan kita. Menanggalkan ego kita. Coba nih ibu-ibu ya yang tadi itu, kalau ngomong kayak suara tembakan di Ukraina. Coba 30 menit berdiam diri coba. Coba 30 menit aja dalam hadirat Tuhan. Humming deh minimal. Coba 30 hari berturut-turut. Itu yang tadi suaminya pulang dari kerja bingung lihat istri. Wis, istriku ini kok beda ya. 30 plus 30 pi, asik. Iya kan? Dan banyak hal Bapak Ibu Saudara yang bisa kita lakukan tanpa kita sadari kita sedang menanggalkan kedagingan dan ego kita setiap hari. Jadi saya mau ulangi Bapak Ibu. Mengikut Tuhan seharusnya tanpa beban karena Tuhan memasang kuk yang ringan dan beban yang enak. Jangan lagi kampanyekan susah, gak bisa. Enggak Bapak Ibu, harus jujur. Kita gak mau menanggalkan ego kita, kedagingan kita. Coba pakai metode ini, 30-30. Yang biasanya marah-marah coba deh 30 menit gak marah aja. Apalagi lagi di jalan tuh, dari sini ke tempat saya tinggal 30 menit tuh, kurang lebih. Ke Pak Santo mungkin hampir 1 jam mungkin. Ya kalau tol lebih cepat ya. Coba tuh di jalan 30 menit aja. Kita gak marah. Lakukan 30 hari berturut-turut. Saya percaya Bapak Ibu, kita itu sudah meneladani Kristus. Aku pribadi yang lemah lembut dan rendah hati.
Yesus itu lemah lembut. Lemah lembut itu berbeda dengan lemah gemulai, Bapak Ibu. Ya, lemah lembut itu ada waktu di mana dia tahu kapan saatnya marah. Ada tahu kapan dia saatnya bersabar. Itu lemah lembut. Kalau lemah gemulai kan dalam segala keadaan ya, gini-gini aja. Beda, kita jadi pribadi yang lemah lembut 30 plus 30. Coba Bapak Ibu, apa yang sulit untuk kita lakukan untuk menuruti perintah Tuhan? Enggak ada. Dan memang saya akui tidak semuanya langsung bisa atau sempurna. Tidaklah, berproses. Tadi saya katakan untuk punya tubuh ideal harus ada effort. Challenge 30 menit. Untuk punya kerohanian yang kuat, iman yang teguh, challenge diri kita Bapak Ibu. Setiap hari 30 menit dilakukan 30 hari berturut-turut. Lihat hasilnya. Kita hitung dari sekarang Bapak Ibu. Ya, saya percaya Bapak Ibu, kalau kita semua di sini satu hati ya untuk peduli dengan jiwa-jiwa. Banyak loh Bapak Ibu sudah jiwa-jiwa yang membutuhkan kita. Kita butuh stamina Bapak Ibu untuk jiwa-jiwa ini. Punya stamina yang kuat. Roh yang menyala-nyala. Karena itu challenge diri kita. Yang sudah katakan amin? Iya ya, tadi ingat ya bapak-bapak, pria-pria yang masih suka lihat-lihat hal yang tidak baik. Jangan pas lihat CCTV. Ada istri, aman terkendali. Lihat, jangan Bapak Ibu. Ada Tuhan yang harus kita hormati dan kasihi. Amin. Iya, bukti kita mengasihi menghormati dia ya kalau scroll-scroll yang nggak benar lewat. Dan itu bisa kok Bapak. Di akhir kebenaran ini Bapak Ibu saya ingin katakan bahwa mengikut Tuhan seharusnya tanpa beban. Tidak jadi letih lesu, tidak berbeban berat. Bahkan yang tadinya letih lesu berbeban berat mendapat kelegaan. Ya, seperti yang di Yesaya 40 ini katakan. Bapak Ibu kelihatan Yesaya 40 ini ya ayat 29 sampai 31. Saya suka sekali ayat ini. Kalau kelihatan ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya percaya ayat ini berlaku buat kita semua, untuk semua jemaat CNC di tempat ini maupun di online. Katakan amin. Makin lama mengikut Tuhan tanpa beban, makin sukacita, makin kuat, makin semangat. Ibadah sudah mau onsite lagi, ayo semangat sukacita. Biarin aja kalau ada gereja yang ibadahnya pakai metaverse, nggak apa-apa, kita dukung, kita support. Lama-lama juga onsite lagi. Ya tiap minggu pakai ginian Bapak Ibu, bosan juga, ya kan? Enakan ketemu begini Bapak Ibu Saudara, bisa berfellowship, ya bisa tatap muka. Ya kalau saya di metaverse kayak apa ya muka saya? Ganteng nggak ya? Kurang kayaknya. Kayaknya kalau lihat langsung kan kelihatan gantengnya Bapak Ibu Saudara ya. Yang gak ada yang muji sendiri Pak Santo. Bapak Ibu mengikut Tuhan seharusnya tanpa beban karena Tuhan memberikan kepada kita kelegaan, jiwa kita mendapat ketenangan, Tuhan memasang beban yang enak dan ringan.